Biasa aja, makanan orang miskin. Matahari baru saja muncul di ujung timur ketika ayam-ayam kampung mulai berkokok bersahutan. Kabut tipis masih menyelimuti sawah-sawah yang membentang hijau di belakang rumah, membuat pemandangan pagi itu terasa seperti lukisan. Di kejauhan, seorang petani sudah mulai membajak sawah dengan kerbau, sementara anak-anak kecil berlarian ke sekolah dengan seragam lusuh namun penuh semangat. Udara segar khas pegunungan memenuhi setiap sudut kampung kecilku. Wangi tanah basah, dedaunan, dan sedikit asap kayu bakar dari dapur-dapur warga berbaur menjadi aroma khas yang selalu kurindukan setiap kali jauh dari rumah. Di kampung inilah aku dilahirkan dan dibesarkan. Sebuah desa kecil di lereng perbukitan, 2,5 jam perjalanan dari keramaian Jakarta. Tempat di mana semua orang saling mengenal, di mana gotong royong masih menjadi kebiasaan, dan di mana hidup terasa lambat namun penuh makna. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, dan satu-satunya perempuan di antara 2 kakak laki-laki. Rumah kami, rumah yang sama yang akan menjadi saksi bisu pertemuan penting itu, adalah rumah panggung sederhana berdinding kayu, dengan cat hijau yang mulai mengelupas di sana-sini. Di teras depan, puluhan pot bunga disusun rapi oleh ibu, membuat rumah kecil itu terlihat ceria meski tak mewah. Di belakang, ada sumur tua yang airnya masih jernih dan dapur kayu tempat ibu memasak dengan rasa cinta yang tak terbeli. Aku lahir di rumah ini, di atas kasur tipis yang dituntun bidan desa. Aku belajar berjalan di halaman tanahnya yang becek jika hujan. Aku menghafal perkalian sambil duduk di tangga kayunya. Dan di rumah inilah aku melihat kedua orang tuaku, ibu dan bapak, banting tulang membiayai sekolah kami bertiga. Bapak bekerja sebagai buruh tani, menggarap sawah orang lain dengan upah seadanya. Ibu, wanita kuat yang menjadi inspirasiku, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tetangga yang lebih mampu, juga membuat kue-kue tradisional untuk dijual di pasar setiap Kamis pagi. Tangannya yang kasar karena pekerjaan, tapi selalu lembut saat mengelus rambutku. "Put, kamu harus sekolah tinggi-tinggi," begitu selalu katanya. "Ibu gak mau kamu hidup kayak ibu. Kamu harus bisa mandiri, gak tergantung sama siapa-siapa." Pesan itu tertanam dalam di hatiku. Aku belajar mati-matian. Di bawah lampu minyak tanah ketika listrik padam, aku baca buku-buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Aku berjalan kaki 5 kilometer pulang pergi ke SMA di kecamatan. Kakak-kakakku, Mas Anton dan Mas Budi, juga melakukan hal yang sama. Kami bertiga bertekad untuk mengubah nasib keluarga. Doa ibu terjawab. Mas Anton lulus Akademi Kepolisian dan sekarang berpangkat kombes. Mas Budi menjadi dokter spesialis jantung di rumah sakit terkenal. Dan aku, Putri, si bungsu satu-satunya perempuan, memilih jalan yang berbeda, kuliah di sekolah perhotelan dan jatuh cinta pada dunia kuliner. Sekarang, di usiaku yang ke-28, aku bekerja sebagai asisten eksekutif chef di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Bukan posisi yang mudah diraih, apalagi di usiaku. Aku bertanggung jawab atas seluruh operasional dapur hotel, memimpin puluhan staf, memastikan setiap hidangan yang keluar dari dapur memenuhi standar internasional. Gajiku lebih dari cukup untuk hidup mewah di kota. Bahkan aku sudah bisa membeli apartemen sendiri. Tapi aku tidak pernah melupakan dari mana aku berasal. Setiap bulan, aku selalu menyisihkan penghasilan untuk ibu dan bapak. Bukan karena mereka butuh, kakak-kakakku sudah lebih dari mampu membiayai mereka. Tapi karena bagiku, inilah cara membalas cinta yang tak terhingga. Ironisnya, meski anak-anaknya sudah sukses besar, ibu memilih tetap tinggal di rumah lama itu. Kakak-kakakku sudah membelikan rumah baru yang megah di pinggir jalan raya, rumah bata 2 lantai dengan halaman luas dan garasi. Tapi ibu menolak pindah. "Rumah ini yang membesarkan kalian," katanya suatu hari saat kami membujuknya. "Rumah ini saksi perjuangan ibu dan bapak. Biar ibu tinggal di sini sampai tua. Rumah baru itu nanti buat kalian kumpul kalau pulang kampung." Begitulah ibu. Sederhana, tidak neko-neko, dan selalu rendah hati meski anak-anaknya sudah sukses semua. Perkenalanku dengan Mas Rifki terjadi 4 tahun lalu, di tempat yang sangat berbeda dari kampung halamanku. Hotel Bintang 5 tempatku bekerja menjadi tuan rumah sebuah corporate gathering perusahaan multinasional. Aku kebagian tugas mengawasi jalannya bankuet untuk acara tersebut. Ribuan tamu, puluhan menu, dan standar pelayanan tertinggi.
Di tengah hiruk-pikuk dapur, seseorang mengetuk pintu dapur. Seorang pria tinggi, berkemeja rapi, dengan senyum yang langsung membuatku terkesima. "Maaf, saya Rifki. Boleh minta tolong? Ruangan VIP kami minta tambahan menu khusus." "Itu bisa diatur, Pak. Silakan tunggu di luar, nanti saya sampaikan ke waiter." Dia tersenyum. "Makasih. Oh iya, makanannya enak sekali tadi. Saya suka." Sejak itu, dia sering muncul di dapur. Kadang minta tambahan ini itu, kadang hanya menyapa. Lama-lama kami ngobrol lebih lama. Aku tahu dia kepala divisi di perusahaannya. Tapi yang membuatku nyaman, dia tidak pernah sombong. Dia bicara dengan semua orang di dapur, dari chef sampai pencuci piring, dengan rasa hormat yang sama. Suatu hari, dia meminta nomor teleponku. "Boleh minta kontak? Siapa tahu lain kali saya mau catering, bisa pesan langsung sama ahlinya." Aku tahu itu alasan. Tapi aku memberikannya. Pacaran dengan Mas Rifki tidak seperti hubungan-hubunganku sebelumnya. Dia perhatian, tapi tidak posesif. Dia romantis, tapi tidak berlebihan. Dia juga menghormati pekerjaanku yang sering lembur dan bekerja di hari libur. Ketika aku harus bertugas di hari ulang tahunku, dia datang ke hotel dengan kue kecil dan menemaniku makan malam di pantry karyawan. "Maaf cuma bisa kayak gini, Put. Nanti kalau kita nikah, aku rayain ulang tahun kamu seminggu penuh," katanya waktu itu. Aku tertawa. Tapi dalam hati, aku terharu. Yang tidak pernah bisa kuterima dari hubungan ini adalah ibunya. Bu Tari. Pertama kali aku bertemu Bu Tari, aku sudah merasakan hawa dingin. Waktu itu Mas Rifki mengajakku makan malam di restoran Italia. Dia bilang ibunya ingin mengenalku. Bu Tari datang dengan gaun bermerek, perhiasan emas di leher, telinga, dan jari-jarinya. Rambutnya disasak tinggi, wajahnya penuh riasan tebal. Dari ujung rambut sampai ujung sepatu, semuanya serba mahal dan mengilap. Dia memandangiku dari atas ke bawah. "Putri, ya? Kerja di hotel? Bagian apa?" "Chef, Bu. Asisten eksekutif chef." "Oh, juru masak. Gajinya berapa?" Aku tersentak. Pertanyaan seperti itu tidak sopan di budaya kami. Tapi aku jawab seadanya. Matanya langsung berubah. Dari dingin jadi agak hangat. "Wah, besar juga. Lumayan untuk anak seusiamu." "Lumayan." Kata itu terasa seperti hinaan halus. Tapi aku tersenyum. Sejak itu, setiap kali bertemu, dia selalu mengamati caraku berpakaian, cara makanku, cara bicaraku. Pernah sekali aku tidak sengaja mendengar dia bicara dengan Mas Rifki di telepon. "Kamu yakin sama anak kampung itu, Rif? Dari mana kamu tahu dia beneran cinta atau cuma karena uang kamu?" "Putri bukan orang yang seperti itu, Bu. Dia nggak pernah minta apa-apa dari aku. Ya nanti, kalau udah nikah, baru keluar tabiat aslinya." Aku pura-pura tidak dengar. Tapi kata-kata itu tertancap di hatiku seperti duri. Yang membuatku heran, setelah tahu jabatan dan gajiku, sikapnya berbalik 180 derajat. Dia jadi manis, sering mengirim makanan ke hotel, mengirim pesan manis, dan selalu bilang, "Putri, kapan main ke rumah lagi? Nak, ibu kangen." Aku tahu ini semua karena uang dan status. Tapi karena Mas Rifki baik dan tulus mencintaiku, aku pilih tutup mata. Mungkin, pikirku, dia akan berubah setelah kami menikah. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk menerimaku. Betapa naifnya aku waktu itu. Hari itu, di anniversary kami yang keempat, Mas Rifki mengajakku makan malam di restoran mewah favoritku. Anehnya, restoran itu tutup untuk umum. Hanya ada kami berdua. "Ada acara apa, Mas?" tanyaku curiga. Dia hanya tersenyum misterius. Kami makan malam dengan penerangan lilin. Live music bermain pelan. Semua menu favoritku dihidangkan satu persatu. Dan setelah hidangan penutup, tiba-tiba semua lampu diredupkan. Mas Rifki berdiri, lalu berlutut di hadapanku. Di tangannya, sebuah kotak kecil terbuka, memperlihatkan cincin berlian sederhana. "Putri," katanya, suaranya bergetar. 4 tahun sudah kita bersama.
Kamu selalu ada di saat aku susah maupun senang. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu mandiri, pekerja keras, dan punya hati yang begitu besar. Aku nggak bisa bayangkan hidup tanpa kamu. Air mataku mulai menggenang. Putri, kamu mau nggak jadi pendamping hidupku? Jadi istriku, ibu dari anak-anakku, dan teman sampai tua nanti. Aku menangis. Wajah ibu, bapak, Mas Anton, Mas Budi melintas di benakku. Mereka yang berjuang di rumah kayu itu, yang memeras keringat untuk pendidikanku, yang selalu mendoakanku dari jauh. Iya, Mas, jawabku lirih. Aku mau. Mas Rifki memelukku erat. Aku mendengar dia berbisik, makasih, Put, makasih banyak. Tapi di tengah kebahagiaan itu, ada ganjalan kecil di hati. Ganjalan yang kupendam dalam-dalam, berharap tidak akan pernah muncul. Ganjalan itu bernama Butari. Seminggu setelah lamaran, kami duduk di kafe langganan, membahas rencana pernikahan. Mas Rifki memegang tanganku di atas meja, matanya berbinar bahagia. Put, kita harus atur pertemuan keluarga. Orang tua kita harus ketemu sebelum kita bahas tanggal dan lain-lain. Aku menghela napas. Ini yang paling kukhawatirkan. Mas, kamu yakin ibumu siap ketemu keluargaku di kampung? Dia mengeratkan genggamannya. Put, mama itu, ya begitu. Tapi aku yakin dia akan baik-baik saja. Lagi pula, ini demi kita. Demi masa depan kita. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Baiklah. Aku akan hubungi ibuku. Malam itu, aku menelepon ibu di kampung. Suaranya terdengar ceria seperti biasa. Putri, apa kabar? Nak, kok jarang telepon? Baik, Bu. Maaf akhir-akhir ini sibuk di hotel. Bu, aku ada kabar baik. Apa, Nak? Mas Rifki yang dulu ibu tahu, dia sudah melamar Putri, Bu. Ibu berteriak kecil di ujung telepon. Ya Allah, Nak, selamat, Nak. Ibu seneng banget. Kamu nggak bohong? Ibu, masa lamaran bohong sih? Aku tertawa. Lah iya, ibu kaget. Seneng campur kaget. Pokoknya selamat, Nak. Doa ibu selama ini terkabul. Makasih, Bu. Rencananya Sabtu depan kami ke sana. Aku, Mas Rifki, dan ibunya. Ibu terdiam sebentar, lalu suaranya sedikit berubah. Ibunya ikut. Iya, Bu. Biar sekalian kenalan keluarga. Ibu menghela napas. Iya, Nak. Ibu akan sambut baik. Lagi pula ini calon besan ibu. Harus dihormati. Aku ragu sebentar. Bu, mungkin lebih baik kita jamu mereka di rumah baru yang dikasih Mas Anton dan Mas Budi? Biar lebih. Lebih apa, Nak? Ibu menyelesaikan kalimatku. Aku terdiam. Nak, dengerin ibu, kata ibu lembut. Ibu tahu maksud kamu baik. Tapi kenapa kita harus sembunyi? Ini kita, ini rumah kita. Rumah ini yang membesarkan kalian bertiga sampai sukses. Rumah ini saksi perjuangan ibu dan almarhum bapak. Dadaku terasa sesak mendengar ibu menyebut bapak. Sudah 2 tahun bapak pergi, meninggalkan kami dengan ribuan kenangan. Bapak yang selalu bangun subuh untuk ke sawah. Bapak yang pulang malam dengan tubuh letih, tapi masih sempat mengajari kami mengaji. Bapak yang di akhir hayatnya hanya bisa tersenyum bangga melihat anak-anaknya sukses. Bapak pasti seneng kalau tahu Putri dilamar orang baik. Lanjut ibu, suaranya bergetar sedikit. Bapak selalu bilang, Yang, anak kita itu istimewa. Dia harus dapat jodoh yang menghargainya. Nah, ini saatnya kita lihat, Nak. Tapi Bu, Put, kalau mereka memang baik, mereka akan terima kita apa adanya. Dengan rumah ini, dengan kenangan Bapak, dengan segala kekurangan kita. Kalau mereka sombong. Ibu berhenti sejenak. Kalau mereka sombong, lebih baik kita tahu sekarang. Nak, daripada nanti kamu udah menikah, baru tahu sifat asli mereka. Ibu nggak mau kamu menderita karena salah pilih. Bapak juga pasti nggak mau. Nasihat ibu selalu begitu. Sederhana tapi dalam. Seperti air yang mengalir tenang tapi bisa menghanyutkan.
Tapi Bu, rumah ini istimewa, Put. Di rumah ini Bapak menghabiskan waktu terakhirnya bersama kita. Di rumah ini doa-doa Bapak untuk kalian masih menggantung. Ibu nggak akan malu dengan rumah ini. Justru Ibu bangga. Air mataku jatuh. Ibu, aku kangen Bapak. Ibu juga, Nak. Tapi Bapak sekarang sudah tenang di sisi Allah. Dia pasti tersenyum lihat kamu sekarang. Jadi, udah, nggak usah nangis. Ibu masak apa nanti? Aku tersenyum kecil. Ibu selalu punya cara untuk mengalihkan kesedihan. Ibu masak apa nanti? Suara ibu langsung bersemangat. Wah, banyak. Ibu udah mikir dari dulu. Ada rendang, resep turun-temurun dari nenek. Itu kesukaan Bapak dulu. Ibu harus masak yang terbaik buat calon mantu. Gulai kambing, tapi biar nggak bau prengus, ibu pakai rempah komplit. Ayam goreng lengkuas, sambal terasi, lalapan segar dari kebun, kerupuk kulit, semua kesukaan kalian anak-anak. Ibu juga mau bikin kue lapis buat cemilan. Bu, itu banyak banget. Entar capek. Ah, buat anak ibu, nggak ada kata capek. Lagian ibu seneng, Nak, anak ibu mau menikah. Ibu mau kasih yang terbaik. Seperti dulu ibu juga selalu kasih yang terbaik buat Bapak. Aku tersenyum. Makasih, Bu. Makasih udah jadi ibu yang hebat. Nggak usah makasih-makasih. Sekarang, kamu harus cerita lebih detail. Ibunya Rifki suka apa? Jangan-jangan alergi makanan tertentu? Ibu harus siap-siap. Aku tertawa. Bu, santai aja. Yang penting masak yang enak. Iya. Tapi ibu tetap harus tahu. Orang kota kadang suka aneh-aneh. Put, kamu udah cerita belum ke Mas Anton dan Mas Budi? Udah, Bu. Mas Anton bilang, kalau ada apa-apa, dia siap turun tangan. Mas Budi juga bilang gitu. Ya ampun, anak-anak ibu tertawa kecil. Udah kayak mau perang aja. Santai aja, ini cuma ketemu keluarga. Iya, Bu. Mudah-mudahan lancar. Amin. Pokoknya ibu doain yang terbaik buat kamu, Nak. Bapak juga pasti doain dari sana. Kami mengobrol lama malam itu. Ibu cerita tentang rencananya membersihkan rumah, mencuci semua gorden, mengepel halaman, bahkan mengecat ulang teras yang mulai kusam. Juga tentang rencananya berziarah ke makam Bapak sehari sebelum kedatangan kami, minta doa restu. Biar Bapak tahu, anak bungsunya mau menikah, kata ibu. Aku membayangkan ibu duduk di samping pusara Bapak, bicara sendiri seperti biasanya. Bapak pergi begitu cepat. Serangan jantung, kata dokter. Tidak ada waktu untuk pamit, tidak ada kesempatan untuk mengatakan selamat tinggal. Tapi aku tahu, Bapak selalu bersama kami. Di setiap doa, di setiap kenangan, di setiap masakan ibu yang selalu mengingatkanku pada masakan Bapak. Karena Bapak juga suka masak, selalu menemani ibu di dapur kayu itu. Sebelum menutup telepon, ibu berkata, Nak, apapun yang terjadi nanti, ingat satu hal. Ibu bangga sama kamu. Ibu bangga punya anak kayak kamu. Bapak juga pasti bangga. Ibu nggak butuh dihormati orang lain. Yang penting kamu bahagia. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu, Nak. Salam buat Rifki. Ibu tunggu kedatangan kalian. Telepon berakhir. Aku menatap layar ponsel yang mulai gelap, merasakan campuran antara bahagia dan cemas. Juga rindu yang tiba-tiba menyesakkan dada. Bapak, doain Putri ya, Pak. Doain semuanya lancar. 3 hari sebelum keberangkatan, aku menelepon ibu lagi. Bu, persiapannya gimana? Siap, Nak. Rumah udah kinclong. Ibu udah beli taplak meja baru, sarung bantal baru. Cat teras udah jadi. Makam Bapak juga udah ibu ziarahi. Ibu bacain Yasin. Ibu bilangin Bapak kalau Putri mau bawa calon. Makasih, Bu. Mas Anton sama Mas Budi gimana? Mereka udah telepon. Mas Anton bilang, dia siap datang kapan aja kalau dibutuhkan. Tapi ibu bilang, santai aja. Ini urusan Putri, biar Putri yang handle. Mereka setuju. Tapi Mas Anton pesen, kalau ada apa-apa, langsung kabarin. Aku tersenyum.
Kakak-kakakku memang protektif banget sama aku, apalagi setelah bapak nggak ada. Mereka jadi figur ayah sekaligus kakak. Ibu, Mas Rifki itu orang baik. Aku yakin semuanya akan lancar. Iya, Nak. Ibu percaya sama pilihan kamu. Tapi ibu juga harus lihat sendiri. Namanya juga ibu, pasti deg-degan. Aku tertawa. Ibu, santai aja. Sabtu itu semakin dekat. Dan dibalik semua persiapan ibu, dibalik senyum ramahnya, dibalik masakan-masakan lezat yang akan dihidangkan, aku tidak tahu bahwa badai sedang menunggu. Badai yang akan mengubah segalanya. Hari yang dinantikan tiba. Pagi itu Jakarta masih diselimuti kabut tipis ketika Mas Rifki menjemputku di apartemen. Sebuah SUV hitam mengilap terparkir di lobi, dan di kursi belakang, Butari sudah duduk dengan anggun, kalau bisa disebut anggun. Lebih tepatnya, dia duduk seperti seorang ratu yang hendak diarah ke istana. Rambutnya disasak tinggi sekali, seperti menara yang hampir roboh. Gaunnya bermerek. Aku bisa melihat label DNG mencolok di sisi tasnya yang diletakkan terpisah di kursi, seolah takut kursi mobil anaknya sendiri akan mengotori tas bermerek itu. Perhiasan di leher, telinga, dan jari-jarinya berkilauan terkena cahaya matahari pagi. "Selamat pagi, Bu," sapaku sopan sambil membuka pintu depan. "Pagi, Putri," jawabnya tanpa menoleh. Matanya sibuk mengamati pakaianku, blus polos warna krem dan celana kain hitam yang sengaja kupilih yang paling sederhana. "Kamu pakai baju itu? Bukannya kita mau ketemu orang tuamu? Nggak ada baju yang lebih bagus?" Aku tersenyum, menahan desakan untuk membalas. "Ini sudah cukup rapi, Bu. Sederhana aja, nyaman buat perjalanan." Dia mendengus kecil, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Mas Rifki menatapku sekilas dari balik kemudi, matanya meminta maaf. Aku membalas dengan senyuman kecil. Kami meluncur meninggalkan kemacetan Jakarta. Begitu memasuki jalur tol, Butari mulai bicara. "Jadi kampungmu di mana, Putri? 2 jam dari sini?" 3 jam, Bu, kalau macet. Tapi biasanya 2,5 jam. "Wah, jauh sekali. Kok bisa keterima kerja di Jakarta?" Nadanya seperti meragukan kemampuanku. "Alhamdulillah, Bu. Saya kuliah di sekolah perhotelan di Jakarta, langsung direkrut hotel setelah lulus." "Oh, jadi sekolahnya di Jakarta?" Dia mengangkat alis. "Orang tuamu yang biayain? Mahal, ya, sekolah perhotelan?" "Beasiswa, Bu. Saya dapat beasiswa penuh." Butari terdiam sebentar. Mungkin dia tidak menyangka. Setelah keluar tol, pemandangan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi berganti dengan ruko-ruko, lalu perkebunan, lalu hutan-hutan kecil. Lewat perkebunan sawit, berarti masih banyak hutan, ya? Dia menekuk hidungnya. "Jalannya aspal?" "Sudah aspal semua, Bu. Alhamdulillah, sekarang sudah mulus." Dia bergumam, lalu melirik keluar jendela dengan ekspresi jijik. "Bau apa itu?" "Oh, itu mungkin bau pupuk, Bu. Ada sawah di dekat sini." "Pupuk? Bau pupuk?" Dia mengipas-ngipaskan tangannya di depan hidung, padahal AC mobil menyala dan jendela tertutup rapat. "Ya ampun, kampung memang ya. Bau di mana-mana." Kami melewati area persawahan yang luas. Padi menguning siap panen, bergoyang lembut ditiup angin. Pemandangan yang indah. Tapi Butari punya pendapat lain. "Lihat itu, Rifki. Kerbau. Aduh, jorok amat. Kotor sekali." "Bu, itu hewan ternak." "Memang begitu adanya," jawab Mas Rifki sabar. "Ya ampun, kampung banget." Aku memilih diam. Tapi kata, "kampung banget," itu diucapkan dengan nada setinggi gunung. Seolah, kampung adalah kata kotor. Semakin dekat ke kampung, pemandangan semakin asri. Sawah terhampar di kiri kanan, sesekali terlihat anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan. Di sebuah tikungan, seorang nenek sedang menjajakan hasil kebun. Butari makin sering menghela napas. Setiap helaan napasnya terdengar seperti keluhan. "Aduh, jalannya makin sempit. Rif, ini benar arahnya?"
Tanyanya untuk yang kelima kalinya. Iya, MAH, sebentar lagi, jawab Mas Rifki. Kamu bilang sebentar lagi dari setengah jam yang lalu. Memang sebentar lagi, MAH. Sabar. Dia mendengus. Wah, panas sekali di sini. Aku berkeringat. AC mobilnya kurang dingin. Rif, kok aku gerah begini? AC-nya sudah dingin, MAH. Mungkin karena mama pakai baju tebal. Bajuku tidak tebal. Ini merek terkenal, kualitas terbaik. Mungkin mobilmu perlu diservis. Aku melihat rahang Mas Rifki mengeras. Dia menatapku di kaca spion. Aku hanya tersenyum kecut. Dalam hati, aku menghitung berapa kali lagi dia akan mengeluh. Setiap 5 menit, Butari punya keluhan baru. Jalannya bergelombang, padahal mulus. Pemandangannya jelek, padahal asri. Orang-orangnya aneh, padahal mereka hanya warga biasa. Lihat itu, Rifki, mereka jualan di pinggir jalan. Kotor-kotor begini, siapa yang mau beli? Ya ampun, makanannya pasti nggak higienis. Diterbakin debu, dihinggapi lalat. Jijik. Aku menggigit bibir. Ibu juga kadang jualan kue di pinggir jalan. Kami melewati sebuah pasar tradisional yang sedang ramai. Ibu-ibu dengan keranjang belanja, bapak-bapak dengan motor, anak-anak kecil jajan es lilin. Suasana hidup dan berwarna. Tutup jendelanya, Rif. Baunya masuk, perintah Butari panik. MAH, jendelanya sudah tertutup. Tapi baunya masuk. Duh, ampun. Aku mau mual. Mas Rifki menghela napas panjang. Mam, kita tinggal sebentar lagi. Setelah pasar ini, masuk Kampung Putri. Akhirnya, udah nggak tahan aku di mobil. Aku melirik jam. Baru 2 jam perjalanan. Masih ada setengah jam lagi. Setengah jam terakhir adalah yang terberat. Butari mulai mengeluh soal perutnya, soal punggungnya. Dia juga mulai bertanya-tanya tentang rumahku. Rumahmu besar, Putri? Tanyanya, nadanya seperti menyelidiki. Tidak besar, Bu. Rumah biasa. Biasa itu gimana? Lantai keramik? Aku terdiam. Rumah ibu lantainya semen, di beberapa tempat sudah agak retak. Tapi selalu dipel sampai mengilap. Lantai semen, Bu. Tapi bersih. Dia mendengus. Semen. Wah, kampung banget. Aku menarik napas dalam. Mas Rifki meraih tanganku sebentar, menggenggamnya erat. Dia tahu aku sedang berusaha. Kami memasuki area kampungku. Jalanan mulai terlihat lebih kecil, tapi aspal masih mulus. Di kiri kanan, rumah-rumah panggung kayu berjejer. Anak-anak kecil melambai ke arah mobil. Mungkin karena jarang ada mobil bagus lewat di sini. Nggak ada gerbang masuk, tanya Butari. Gerbang apa, Bu? Gerbang perumahan. Satpam. Biasanya di perumahan elit ada. Ini kampung, Bu. Bukan perumahan. Oh. Katanya, nadanya seperti baru menyadari sesuatu yang menjijikkan. Akhirnya, mobil berhenti di depan rumah ibu. Rumah kecil bercat hijau pudar itu berdiri tenang di antara pepohonan. Di teras, puluhan pot bunga tersusun rapi. Mawar, melati, kenanga, semuanya sedang berbunga. Halamannya dipel basah, bekas air pel masih terlihat. Di depan pintu, ibu berdiri dengan senyum lebar, memakai kebaya sederhana warna krem, rambut disanggul rapi. Butari membuka sedikit jendela, mengintip, lalu wajahnya berubah. Ini rumahnya? Iya, Bu, jawabku tenang. Dia menatapku dengan ekspresi nggak percaya. Ini rumah orang tuamu? Yang kamu bilang rumah kecil? Ini gubuk. Mas Rifki menegur. MAH. Memangnya salah bilang gubuk? Lihat sendiri. Catnya mengelupas. Kayunya kelihatan tua. Halamannya semen. Ini rumah orang susah. Aku membuka pintu mobil. Udara segar kampung langsung menyapa. Aku menghirupnya dalam-dalam, mengingatkan diriku sendiri untuk tetap tenang. Ibu sudah menunggu. Mas Rifki turun duluan, membukakan pintu untuk ibunya dengan wajah tegang. Aku segera keluar dan menghampiri ibu,
yang sudah membuka tangannya lebar-lebar. Putri. Ibu memelukku erat. Ibu kangen, nak. Bu, ini Mas Rifki, kataku sambil menunjuk. Mas Rifki mendekat, menunduk sopan, lalu mencium tangan ibu. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak sudah menerima kami. Ibu tersenyum lebar, matanya berbinar. Wah, sopan sekali. Senang bertemu, Nak Rifki. Putri sering cerita tentang kamu. Saya juga sering dengar tentang ibu dari Putri. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Kami semua menoleh ke arah mobil. Bu Tari baru saja keluar, dengan gerakan lambat dan anggun. Dia berdiri di samping mobil, matanya mengamati rumah ibu dari atas ke bawah dengan ekspresi jijik yang tidak berusaha dia sembunyikan. Ibu menghampirinya dengan senyum ramah. Selamat datang, Bu Tari. Terima kasih sudah mau datang jauh-jauh ke sini. Perjalanannya lancar? Ibu mengulurkan tangan. Bu Tari menatap tangan ibu sebentar. Tangan yang kasar karena pekerjaan, dengan kulit sedikit kering dan pecah-pecah. Lalu, dengan sangat enggan, dia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang penuh perhiasan hanya menyentuh ujung jari ibu sebentar, seperti menyentuh benda kotor, lalu segera menariknya kembali. Lancar, jawabnya singkat. Matanya masih mengamati rumah. Ibu tersenyum canggung, tapi tetap ramah. Silakan masuk, Bu. Istirahat dulu. Bu Tari berjalan masuk tanpa menunggu dipersilakan lebih lanjut. Sepatu hak tingginya berderap di lantai semen, dan dia sedikit tersandung di ambang pintu yang memang agak tinggi. Awe, hati-hati, kata ibu cemas. Bu Tari tidak menjawab. Dia sudah sibuk mengamati ruang tamu. Ruang tamu rumah ibu memang kecil. Mungkin hanya 3x4 meter. Di tengah, ada meja kayu tua dengan taplak baru yang dibeli ibu khusus untuk hari ini. Di sudut, lemari kaca tua berisi piala-piala kami bertiga dan foto-foto keluarga. Salah satu foto terbesar adalah foto bapak yang dipajang dengan bingkai kayu sederhana. Di sampingnya ada vas bunga segar. Bu Tari duduk di kursi kayu tanpa dipersilakan. Matanya berkeliling, mengamati setiap sudut dengan tatapan menghakimi. Tatapannya berhenti sejenak di foto bapak. Itu suami ibu? Tanyanya, menunjuk foto. Iya, Bu. Almarhum suami saya. Sudah 2 tahun lalu pergi, jawab ibu dengan suara lembut. Oh, meninggal? Bu Tari mengangkat alis. Sakit? Serangan jantung, Bu. Tiba-tiba aja. Bu Tari mengangguk datar, tanpa ekspresi belasungkawa sedikitpun. Ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit. Itu masa lalu. Aku terkejut dengan ketidakpeduliannya. Mas Rifki terlihat tidak nyaman. Ibu tersenyum getir, lalu mengalihkan pembicaraan. Silakan diminum, Bu Tari. Kelapa muda dari belakang rumah. Segar. Bu Tari hanya menatap gelas itu. Dilihatnya kelapa itu, dilihatnya es batunya, dilihatnya gelasnya, gelas kaca biasa yang sudah dicuci bersih. Tidak disentuhnya sama sekali. Mas Rifki, sebaliknya, langsung meraih gelasnya dan meneguk habis. Wah, segar sekali, Bu. Ini kelapa muda asli, ya? Manisnya alami. Ibu tersenyum senang. Iya, Nak. Tadi pagi, Ibu terhenti. Sejenak matanya berkaca-kaca. Tadi pagi ada tetangga yang bantu panjatkan. Biasanya almarhum bapak yang panjat, sekarang beliau nggak ada. Mas Rifki mengangguk hormat. Almarhum bapak pasti orang baik, Bu. Putri cerita banyak tentang beliau. Iya, Nak. Beliau orang baik. Sederhana, tapi pekerja keras. Beliau yang paling bangga sama anak-anaknya. Bu Tari mendengus kecil, memotong pembicaraan. Rifki, jangan terlalu lama ngobrol. Aku lapar. Ibu segera bangkit. Oh, maaf, Bu Tari. Ibu siapkan makan siang. Silakan istirahat dulu. Aku membantu ibu menyiapkan makanan di dapur. Dari ruang tamu, terdengar Bu Tari bicara dengan suara cukup keras. Rifki, kamu lihat sendiri rumahnya. Nggak ada apa-apanya. Kamu yakin mau menikah dengan Putri? Bu, jangan gitu. Ini rumah calon istriku. Aku cuma kasih saran.
Terserah kamu. Tapi ingat, kalau sudah menikah nanti, jangan harap aku mau sering-sering ke sini. Aku alergi sama debu dan kotoran. Aku mengepalkan tangan. Ibu meraih tanganku dan mengusapnya lembut. Sudah, nak, sabar. Yang penting kita sudah berusaha baik, bisik ibu. Tapi bu, dia calon ibu mertuamu. Kita hormati. Lagi pula, Rifki baik. Itu yang utama. Aku menghela napas panjang, lalu kembali membantu ibu menata piring. Saatnya makan siang tiba. Ibu menggelar tikar bersih di ruang tengah. Kebiasaan kami memang makan lesehan bersama. Lebih akrab katanya. Meja makan memang ada, tapi ukurannya kecil, hanya muat untuk 4 orang. Dengan kami berlima, lebih nyaman lesehan. Apalagi sejak bapak pergi, ibu lebih suka makan lesehan sendirian, katanya biar lebih dekat dengan kenangan. Di atas tikar, ibu menata piring dan gelas dengan rapi. Piring-piring putih polos yang dibeli khusus untuk hari ini, gelas kaca bening yang sudah digosok sampai berkilau, sendok garpu yang disusun dengan hati-hati. Ibu benar-benar berusaha memberikan yang terbaik. Aku tertegun. Ibu benar-benar memasak semua favoritku. Ada rendang daging yang hitam pekat, kuahnya kering sempurna, tanda sudah diaduk berjam-jam di atas tungku kayu. Aroma rempahnya begitu kuat, mengingatkanku pada masa kecil ketika bapak selalu memuji rendang ibu. Yang, rendangmu nggak ada tandingannya. Begitu selalu kata bapak sambil menambah nasi. Ada gulai kambing dengan minyak merah di permukaannya, potongan daging yang empuk, dan kuah kental yang menggoda. Ada ayam goreng lengkuas, sambal terasi dengan terasi bakar asli, lalapan segar dari kebun belakang, timun, kemangi, selada, petai. Kerupuk kulit yang besar dan renyah, dan tentu saja nasi panas mengepul dari dandang, masih mengepulkan uap. Ini semua ibu masak sendiri? Tanya Mas Rifki takjub. Iya, nak. Udah dari subuh tadi. Putri bilang kamu suka rendang, jadi ibu buatkan. Almarhum bapak juga suka banget rendang, jadi ibu udah hafal resepnya di luar kepala. Mas Rifki menatapku dengan mata berbinar. Kamu cerita? Aku mengangguk malu. Iya, Mas. Aku cerita kamu suka rendang. Wah, aku jadi tersanjung. Dia mencium punggung tanganku cepat, membuatku tersipu. Kami mulai makan. Mas Rifki langsung mencoba rendang. Matanya langsung melebar. Bu, ini enak banget. Aku udah sering makan rendang di restoran Padang ternama, tapi ini beda, Bu. Lebih gurih, lebih kaya rempahnya. Ini rahasianya apa? Ibu tersipu, tangannya mengusap-usap ujung kebaya. Nggak ada rahasia, nak. Cuma dimasak lama, pakai kayu bakar biar apinya merata. Rempahnya diulek manual, nggak di blender. Itu aja. Almarhum bapak dulu selalu bilang, masa itu harus pakai hati. Nak, kalau pakai hati, rasanya pasti beda. Silakan, Bu Tari, Nak Rifki. Makan yang banyak, kata Ibu ramah. Mas Rifki langsung mencicipi rendang. Matanya langsung melebar. Bu, ini enak banget. Aku udah sering makan rendang di restoran Padang, tapi ini beda. Ibu tersipu. Alhamdulillah kalau suka, nak. Itu resep turun-temurun. Almarhum bapak juga suka banget rendang ibu. Pantasan Putri jago masak. Ibunya saja jago. Aku tersenyum. Tapi senyumku menguap saat melihat Bu Tari. Piringnya masih bersih. Tangannya terlipat. Bu, makan, kata Mas Rifki. Bu Tari menggeleng. Aku nggak selera. Makanlah, Bu. Ini enak. Aku bilang nggak selera. Ibu berusaha ramah. Mungkin Bu Tari mau gulai? Atau ayam? Atau saya buatkan teh hangat? Bu Tari menatap ibu dengan dingin. Lalu matanya beralih ke foto bapak di lemari kaca, lalu kembali ke hidangan di depannya. Bu, sejujurnya saya heran, katanya dengan nada merendahkan. Dengan kondisi rumah begini, masa masak rendang? Dagingnya dari mana? Jangan-jangan daging murahan? Aku terkesiap. Mas Rifki langsung menegurnya, MAH. Sabtu kemarin, setelah ibu cepat, menahan lenganku. Sabtu kemarin ibu beli daging sapi kualitas bagus di pasar, Bu Tari.
Ibu pilih sendiri. Almarhum suami ibu dulu selalu bilang, kalau masak buat tamu harus pakai bahan terbaik. Itu pesan beliau sebelum meninggal. Bu Tari mendengus. Ah, masa sih? Masa orang miskin bisa beli daging bagus? Mah, cukup, potong Mas Rifki tegas. Apa? Aku cuma nanya. Nggak usah ditanya. Ini makanan. Makan aja. Aku nggak mau. Bu Tari mendorong piringnya sedikit. Aku nggak bisa makan di tempat kayak gini. Dinding kayu, lantai semen, foto mayat dipajang. Aku nggak nyaman. Foto mayat. Dia menyebut foto bapak sebagai foto mayat. Darahku mendidih. Aku berdiri, siap meledak. Tapi ibu menarik tanganku lagi, menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi dia masih tersenyum. Tidak apa-apa, Put. Biar ibu ambilkan piring baru buat Bu Tari, kata ibu lembut. Ibu meraih piring Bu Tari, berusaha tetap ramah. Tapi Bu Tari menepis tangan ibu. Gak usah repot mengambilkanku makanan. Aku gak mau makan. Suasana mulai canggung. Ibu berusaha mencairkan dengan senyum ramahnya. Mungkin Bu Tari mau gulai? Atau ayam? Ibu buatkan teh hangat kalau kurang cocok dengan minumannya. Bu Tari menatap ibu dengan sinis. Matanya mengamati ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kebaya sederhana, tangan yang kasar, sandal jepit yang masih dipakai karena ibu memang biasa makan pakai sandal. Bu, maaf ya saya ngomong apa adanya, katanya dengan nada dingin. Saya ini terbiasa makan di hotel bintang 5. Restoran-restoran berbintang Michelin. Saya punya langganan chef pribadi yang masak buat saya setiap minggu. Ibu masih tersenyum, meski aku bisa lihat rahangnya mengeras sedikit. Jadi, saya tahu standar makanan enak, lanjut Bu Tari. Dan maaf, makanan seperti ini. Dia mengambil piring yang sudah ibu ambilkan nasi dan lauk, rendang, ayam, sambal, lalapan, semua lengkap. Piring keramik putih polos yang dibeli ibu khusus untuk hari ini. Dia mengambil piring yang sudah ibu ambilkan nasi dan lauk, rendang, ayam, sambal, lalapan, semua lengkap. Piring keramik putih polos yang dibeli ibu khusus untuk hari ini. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Bu Tari membuang piring itu ke lantai. Piring itu pecah berkeping-keping. Nasi, rendang, ayam, sambal, semua berceceran di tikar bersih yang ibu pel pagi tadi. Potongan daging tercecer di lantai semen, sambal merah menodai tikar, nasi berserakan seperti sampah. Jijik, teriak Bu Tari dengan suara tinggi. Makanan ini jijik. Ini bukan makanan, ini sampah. Ini bukan level saya. Dunia serasa berhenti. Ibu terpaku. Tangannya yang sedang memegang sendok berhenti di udara. Matanya menatap nasi dan lauk yang berceceran, lalu perlahan naik ke wajah Bu Tari. Aku melihat bibir ibu bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan marah biasa. Bukan sakit hati biasa. Tapi kemarahan yang dingin, membeku, dan pada saat yang sama mendidih di seluruh tubuh. Darahku terasa seperti lava. Dan di sudut ruangan, dari lemari kaca, foto bapak tersenyum melihat kami. Senyum yang sama seperti saat dia masih hidup. Senyum yang selalu membuatku tenang. Tapi kali ini, tidak ada yang bisa menenangkanku. Bu, apa yang ibu lakukan? Aku berdiri, tanganku gemetar hebat. Suaraku keluar seperti teriakan yang tertahan lama. Bu Tari balas menatapku dengan angkuh. Dia bahkan membersihkan tangannya. Tangannya yang tidak menyentuh makanan sama sekali, dengan tisu, lalu membuang tisu itu ke dekat pecahan piring. Aku cuma kasih lihat standar. Putri, kalau kalian mau jadi keluarga kami, kalian harus ngerti kelas kalian. Aku nggak bisa makan makanan sembarangan dari orang sembarangan. Apa maksud ibu orang sembarangan? Ini ibu saya, yang masak dari subuh buat kita. Yang beli daging kualitas terbaik di pasar. Yang nggak tidur semalaman mikirin menu buat kita. Ibu kamu memang masak, tapi lihat ini. Bu Tari menunjuk dapur kayu di belakang. Masak di dapur kotor, pakai kayu bakar, masak di tungku seperti zaman batu. Aku lihat tadi. Ini bukan makanan, ini sampah.
Pantas saja suaminya mati, pasti gara-gara makanan kotor ini. Dunia serasa gelap. Dia menyebut bapak. Dia menyebut bapak di tengah hinaannya. Ibu Tari, jangan bilang apa-apa tentang bapak saya. Aku melangkah maju, tapi ibu menarik tanganku. Wajah ibu pucat pasi, tapi matanya masih tenang. Meski aku lihat air mata menggenang di sudut matanya. Sudah, nak, jangan, bisik ibu. Tapi Bu, dia bilang. Ibu dengar. Tapi jangan. Mas Rifki bangkit. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang. Aku belum pernah melihatnya semarah ini. Mamah, berhenti. Berhenti sekarang juga. Jangan bela dia, Rifki. Jangan bela orang-orang ini. Bu Tari berteriak balik. Lihat ini, lihat rumah ini. Kamu lihat sendiri kan? Kamu mau menikah dengan anak orang miskin? Mau tinggal di kampung kumuh ini? Dia menunjuk ke sekeliling ruangan. Tangannya menunjuk ke dinding kayu, ke lantai semen, ke lemari kaca tua, ke foto-foto kami. Mereka nggak punya apa-apa, Rifki. Mereka miskin. Mereka kelas bawah. Kamu mau menurunkan kelas kita? Aku tidak bisa menahan diri lagi. Semua kesabaran, semua pengertian, semua keinginan untuk menjaga hubungan baik, semuanya lenyap dalam sekejap. Ibu pikir ibu siapa? Suaraku memecah ruangan. Semua orang terkesiap. Bu Tari sendiri mundur setengah langkah, terkejut. Ibu pikir dengan uang ibu bisa memperlakukan ibu saya seperti ini? Ibu pikir saya butuh uang ibu? Ibu pikir saya butuh keluarga ibu? Bu Tari membusungkan dada, mencoba kembali menunjukkan dominasinya. Kamu kerja jadi chef. Gaji berapa? 15 juta? 20? Itu kecil buat keluarga kami, Putri. Keluarga kami punya perusahaan. Kami punya segalanya. Aku hampir membalas, tapi ibu menarik tanganku lagi. Wajah ibu pucat, tapi matanya tenang. Selalu tenang, seperti saat bapak pergi, seperti saat menghadapi semua cobaan hidup. Sudah, nak, jangan. Ibu sudah biasa dihina. Dari kecil ibu sudah biasa. Itu ibu dia, Bu. Ibu lihat sendiri dia buang masakan ibu. Ibu lihat sendiri dia hina rumah kita. Dia hina bapak. Dia bilang bapak mati gara-gara, aku tidak bisa melanjutkan. Air mata akhirnya tumpah. Ibu tersenyum getir. Ibu lihat, nak. Ibu dengar. Tapi nggak usah diladeni. Mas Rifki berusaha menengahi. Wajahnya hancur, campuran antara marah, malu, dan putus asa. Put, maafin mamah. Mamah tuh kadang nggak tahu diri. Maaf, Bu. Dia menatap ibuku dengan mata berkaca. Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya malu. Saya malu punya ibu seperti ini. Bu Tari terbelalak. Rifki, kamu bilang apa? Kamu malu sama ibu kandungmu sendiri? Iya, MAH. Saya malu. Mas Rifki berbalik menghadap ibunya. Saya malu lihat ibu bersikap seperti ini. Ibu datang ke rumah orang, disambut baik, dihidangi makanan enak, tapi ibu buang. Ibu hina, ibu injek harga diri mereka. Untuk apa, MAH? Untuk apa? Untuk kasih lihat kelas kita. Kasih lihat mereka kita ini siapa. Kita ini siapa, MAH? Kita cuma orang biasa. Nggak lebih. Yang membedakan cuma uang. Tapi lihat ibu sekarang. Dengan semua uang mamah jadi orang paling hina yang pernah aku lihat. Bu Tari terpaku. Mungkin ini pertama kalinya Mas Rifki bicara seperti ini padanya. Tapi dia belum menyerah. Rifki, kamu pilih mamah atau cewek murahan ini. Ingat, dia anak kampung. Keluarganya miskin. Rumahnya gubuk. Bapaknya udah mati. Kamu mau menghabiskan hidup dengan orang seperti ini. Mendengar kata, bapaknya udah mati, disebut dengan nada begitu meremehkan, sesuatu dalam diriku lepas. Aku berjalan mendekati Bu Tari. Langkahku mantap, mataku lurus menatap matanya. Bu Tari mundur selangkah. Bu, kataku, suaraku rendah tapi jelas. Ibu keluar. Sekarang.
Apa? Kamu ngusir aku? Kamu tahu siapa aku? Aku tahu persis ibu siapa. Ibu adalah orang yang tidak punya sopan santun. Ibu adalah orang yang tidak punya hati. Ibu adalah orang yang datang ke rumah orang, dihormati, tapi balas menghina. Ibu adalah orang yang menyebut almarhum bapak saya dengan nada seperti itu. Berani kamu? Ibu keluar. Sekarang. Keluar dari rumah ibu saya. Bu Tari terbelalak. Tangannya gemetar, mungkin marah, mungkin kaget. Dia meraih tasnya, membantingnya, lalu berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar, dia berbalik sekali lagi. Matanya menyapu ruangan, menatap ibu yang masih duduk terpaku di tikar, menatap foto bapak di lemari kaca, menatapku, lalu menatap Mas Rifki. Rifki, kamu pilih sekarang. Ibumu atau perempuan ini? Mas Rifki tidak menjawab. Dia hanya menunduk. "Mah," suara Mas Rifki keluar pelan. "Mah, ibu masuk mobil dulu." "Apa?" "Mamah masuk mobil dulu. Tunggu di sana, sebelum membuatku tambah malu. Aku akan menyusul. Tapi sebelum itu, aku harus minta maaf sama keluarga Putri dan ibunya. Aku harus minta maaf sama ibu dan Putri." Bu Tari terkesiap. "Kamu minta maaf? Untuk apa?" "Mereka yang harus minta maaf karena udah bikin kita malu." "Mereka nggak bikin kita malu, Mah. Kita yang bikin malu diri sendiri." Mas Rifki berteriak. Suaranya pecah. "Mamah masuk mobil. Jangan bikin semakin runyam." Bu Tari menatap anaknya nggak percaya. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Lalu dia membanting pintu dan keluar. Kami mendengar langkahnya menuju mobil, pintu mobil dibanting keras. Mas Rifki masih berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Dia menunduk lama, bahunya naik turun. Lantas dia berjalan ke arah ibuku, dan perlahan-lahan dia berlutut di hadapannya. "Bu, ibu, saya minta maaf." Suaranya bergetar, nyaris pecah. "Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Atas sikap mama saya. Atas kata-kata mama saya. Atas makanan yang ibu masak dengan susah payah, yang dibuang seperti sampah. Atas hinaan untuk rumah ibu. Atas hinaan untuk almarhum bapak." Dia menunduk dalam. Bahunya bergetar. Aku melihat air mata jatuh ke lantai semen. Saya nggak pantas jadi menantu ibu. Saya malu. Saya malu punya ibu seperti itu. Saya malu nggak bisa melindungi ibu dan Putri dari perlakuan mamah. Ibu meraih tangannya, mengelusnya lembut. "Bangun, nak. Bukan salah kamu. Bangun." "Tapi Bu." "Bangun, nak. Ibu maafkan. Ibu tahu kamu beda sama ibumu. Ibu lihat dari caramu bersikap, caramu bicara, caramu menghargai ibu. Kamu anak baik, nak. Ibu tahu itu." Mas Rifki terisak. "Saya nggak pantas, Bu. Saya hancur. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi." Ibu menghela napas panjang. Matanya beralih ke foto bapak di lemari kaca. Sejenak dia diam, seperti berbisik pada bapak. Lalu dia menatapku. "Put, nak. Ini keputusan kamu. Ibu nggak bisa memilihkan. Tapi apapun keputusan kamu, ibu dukung." Aku menatap Mas Rifki yang masih berlutut. Matanya basah, wajahnya hancur. Aku tahu dia tulus. Tapi lukanya terlalu dalam. Luka di hati ibu, luka di harga diri keluarga, luka di kenangan bapak. Semua terlalu dalam. "Mas," kataku lirih. "Mas pulang dulu." "Pulang dulu, Mas. Aku butuh waktu." Mas Rifki menatapku lama. Matanya mencari-cari sesuatu di mataku, mungkin harapan, mungkin kesempatan. Tapi aku menunduk. Dia mengangguk lesu. Dia mencium tangan ibu sekali lagi, menunduk dalam-dalam pada ibu, lalu berjalan ke pintu. Langkahnya berat, seperti menahan beban dunia. Sebelum keluar, dia berbalik. Matanya merah, tapi dia berusaha tersenyum. "Put, apapun keputusannya nanti, aku terima. Tapi aku harap kamu tahu, aku benar-benar minta maaf. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku benar-benar sayang kamu."
Itu nggak akan pernah berubah. Dia pergi. Kami mendengar mobil di depan menyala. Suara mesin bergemuruh sebentar, lalu menjauh. Bu Tari dan Mas Rifki pergi meninggalkan kampungku. Dan begitu pintu tertutup, aku jatuh berlutut di samping ibu. Aku memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Menangis untuk bapak, menangis untuk ibu, menangis untuk diriku sendiri. Semua beban, semua kekecewaan, semua kemarahan yang kutahan selama berjam-jam akhirnya meledak. Ibu menggenggam tanganku, mengelus punggungku. Dia tidak bicara. Hanya ada di sana, seperti biasa, seperti saat bapak pergi dulu. Kehadirannya adalah penghiburan terbesar. Sudah, nak, sudah, bisiknya akhirnya. Kuat, nak. Kamu anak bapak yang kuat. Ibu bangga sama kamu. Maafin Putri, Bu, isakku di pangkuan ibu. Maafin aku udah bawa orang kaya gitu ke rumah. Maafin aku udah bikin ibu dihina. Maafin aku udah bikin ibu nangis. Aku menangis sejadi-jadinya. Semua beban, semua kekecewaan, semua kemarahan yang kutahan selama berjam-jam akhirnya meledak. Bahuku terisak hebat, air mata membasahi kebaya ibu. Ibu mengelus kepalaku dengan lembut, seperti saat aku kecil dulu. Tangannya yang kasar karena pekerjaan terasa hangat di rambutku. Tapi justru ibu yang menangis lebih dulu. Aku merasakan tetesan air mata jatuh di kepalaku. Bukan salahmu, nak, bisik ibu, suaranya bergetar. Bukan salah kamu. Ibu yang minta sambut mereka di sini. Ibu yang kekeh mau di rumah lama. Maafin ibu, gara-gara ibu, kamu sampai putus sama Mas Rifki. Aku mengangkat kepala, menatap wajah ibu yang basah oleh air mata. Bu, jangan salahin diri ibu. Ibu nggak salah. Mereka yang salah. Ibu udah berusaha sebaik mungkin. Ibu masak yang terbaik. Ibu sambut mereka dengan ramah. Ibu nggak salah sedikit pun. Ibu cuma mau mereka lihat kita apa adanya. Nak, ibu cuma mau mereka tahu, kita ini sederhana tapi punya harga diri. Ibu nggak nyangka separah itu. Ibu nggak nyangka ada orang sekejam itu. Aku memeluk ibu erat-erat. Ibu kuat, Bu. Ibu selalu kuat. Dari dulu ibu kuat. Ibu kuat karena punya kalian. Nak, karena punya bapak yang selalu dukung ibu. Tapi sekarang bapak udah nggak ada, kadang ibu lemah. Mendengar ibu menyebut bapak, tangisku makin menjadi. Aku membayangkan andai bapak masih ada. Bapak pasti akan berdiri di depan kami, melindungi ibu dari kata-kata pedas Bu Tari. Di sudut ruangan, aku melihat ibu membersihkan pecahan piring dan nasi yang berserakan. Sendirian. Dengan punggung yang sedikit membungkuk. Bahunya bergetar. Aku segera bangkit dan menghampirinya. Bu, biar aku aja. Ibu bisa, nak. Biar aku, Bu. Duduk sana, istirahat. Aku mengambil sapu dan membersihkan sisa-sisa rendang, gulai, dan nasi yang berceceran. Masakan ibu yang dimasak dari subuh, yang disiapkan dengan cinta, sekarang bercampur dengan debu lantai. Air mataku jatuh lagi saat menyapu rendang yang seharusnya dinikmati, bukan diinjak. Ibu duduk di kursi kayu, memandangiku. Wajahnya kosong, tapi matanya berkaca-kaca. Di lemari kaca, foto bapak tersenyum. Seperti biasa, senyum itu selalu ada dimanapun kami berada. Malam harinya, listrik padam. Hal biasa di kampung. Ibu menyalakan lampu minyak tanah, membuat ruang tamu temaram oleh cahaya kuning yang berkedip-kedip. Kami berdua duduk di ruang tamu, aku dan ibu, ditemani lampu minyak dan nyamuk yang sesekali berdengung. Tidak banyak bicara. Hanya diam, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Angin malam berhembus sejuk, membawa wangi melati dari pot-pot di teras. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan. Malam kampung yang biasanya damai, malam itu terasa berbeda. Ada luka menganga di antara kami. Put, panggil ibu pelan. Iya, Bu. Kamu yakin? Ibu menatapku. Yakin putus sama Rifki? Dia anaknya baik. Nak, ibu lihat dia berusaha. Dia minta maaf berkali-kali. Aku menghela napas panjang. Aku tahu dia baik, Bu. Tapi ibunya, aku nggak bisa. Bayangin kalau kita jadi menikah.
Setiap hari harus berhadapan dengan ibu kayak gitu. Setiap lebaran harus datang ke rumahnya. Setiap ada acara keluarga harus ketemu. Aku nggak sanggup, Bu. Ibu ngerti, Nak. Belum lagi nanti kalau punya anak. Apa anak aku bakal diterima? Apa mereka bakal sayang sama cucunya? Atau bakal dibedakan karena darah kampung? Ibu menggenggam tanganku erat. Kamu mikirnya udah jauh, Nak. Harus, Bu. Aku nggak mau anak aku nanti ngerasain apa yang aku rasain hari ini. Aku nggak mau mereka dibilang anak kampung, anak miskin, anak nggak level. Ibu mengangguk pelan. Ibu dukung kamu, Nak. Apapun keputusan kamu. Tapi ingat satu hal. Apa, Bu? Jangan tutup hati kamu selamanya. Masih banyak orang baik di luar sana. Jangan karena satu kejadian, kamu jadi benci sama semua orang. Aku tersenyum getir. Iya, Bu. Aku ingat. Ibu menatap foto Bapak di lemari kaca. Bapak pasti bangga lihat kamu, Put. Kamu kuat. Kamu tegas. Kamu tahu harga diri. Bapak juga pasti bangga sama Ibu. Balasku, Ibu selalu jadi contoh buat kami. Ibu tersenyum. Senyum yang sama seperti di foto itu. Senyum yang memberi kami kekuatan. 3 hari kemudian, aku kembali ke Jakarta. Ibu mengantarku sampai ke pinggir jalan, tempat ojek online menjemputku. Jaga diri, Nak. Ibu doain yang terbaik buat kamu. Ibu juga, jangan lupa makan. Jangan lupa minum vitamin. Iya, Ibu udah gede. Kami berpelukan lama. Aku mencium punggung tangan Ibu, lalu masuk ke mobil ojek. Selama perjalanan menuju Jakarta, ponselku bergetar terus. Mas Rifki mengirim pesan panjang. Telepon. Video call. Semua tak kuhiraukan. Put, aku minta maaf. Aku tahu kata maaf nggak cukup. Tapi aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Aku rela ngelakuin apa aja asal kamu mau balik. Aku udah pisah sama Mamah. Aku tinggal di kontrakan sekarang. Aku nggak mau pulang ke rumah selama Mamah masih bersikap kayak gitu. Put, please balas pesan aku. Aku butuh kamu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Hatiku perih. Tapi lukanya masih terlalu dalam. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Untuk menyembuhkan luka. Untuk memikirkan masa depan. Aku mematikan ponsel dan menatap keluar jendela. Sawah-sawah hijau berlarian di kejauhan. Aku ingat Bapak, yang dulu selalu bilang, Put, hidup itu seperti sawah. Kadang banjir, kadang kering. Tapi yang penting, teruslah tanam. Suatu hari pasti panen. Ini masaku banjir, Pak, bisikku dalam hati. Tapi aku akan terus tanam. Aku janji. Beberapa bulan berlalu. Jakarta berputar seperti biasa, macet di pagi hari, hiruk-pikuk di siang hari, dan gemerlap di malam hari. Aku kembali ke rutinitasku di hotel. Bangun pagi, ke dapur, supervisi staf, buat menu baru, meeting dengan tim, dan pulang larut malam. Tapi rutinitas itu menyembuhkanku. Dapur adalah rumah keduaku. Di sini aku bisa fokus, melupakan sejenak luka di hati. Aroma rempah, suara wajan beradu, panasnya oven, semuanya menjadi terapi. Aku juga mulai membuka diri untuk bersosialisasi lagi. Beberapa kali teman-teman mengajak hangout. Sesekali aku terima. Tapi hati-hati masih tertutup rapat. Mas Rifki masih mengirim pesan. Tidak sesering dulu, tapi kadang masih ada. Put, apa kabar? Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja. Atau Put, aku rindu masakan kamu. Atau Put, aku minta maaf. Satu kali lagi. Aku balas seperlunya. Baik, Mas. Jaga diri. Tidak lebih. Sampai suatu hari, pimpinan hotel memanggilku. Putri, duduk. Aku duduk di hadapan Pak Hendra, General Manager Hotel. Wajahnya serius, membuatku agak tegang. Apa aku melakukan kesalahan? Ada apa, Pak? Pak Hendra tersenyum. Putri, saya punya kabar baik. Mulai bulan depan, kamu resmi jadi eksekutif chef hotel ini. Aku terpaku. Eksekutif chef? Di hotel bintang 5?
Di usia 29? Tapi, Pak, masih ada Chef Nando, Chef Rudy, mereka lebih senior. Chef Nando pensiun bulan depan. Chef Rudy pindah ke hotel chain lain. Dan kami sudah melakukan evaluasi. Kamu yang paling pantas, Putri. Aku masih tidak percaya. Tapi Pak, kamu pantas, Putri. Kerja kerasmu luar biasa selama ini. Semua menu baru yang kamu buat selalu jadi favorit tamu. Rating hotel kita naik karena food and beverage. Kamu layak dapat posisi ini. Selamat. Pak Hendra mengulurkan tangan. Aku menjabatnya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang, siap, dan mulai kerja lebih keras lagi. Aku tertawa kecil. Siap, Pak. Setelah keluar dari ruangan, aku langsung lari ke toilet. Bukan mau kemana-mana, tapi aku perlu menangis. Aku menangis di bilik toilet, menahan suara agar tidak terdengar. Eksekutif chef. Di usia 29. Di hotel bintang 5. Bapak, Putri jadi chef, Pak. Bukan asisten lagi. Beneran chef. Dengan topi tinggi dan wewenang penuh. Bapak pasti bangga. Malam itu, aku menelepon ibu. Tangan masih sedikit gemetar saat menekan tombol panggil. Halo, Put? Kok telepon malam-malam? Ada apa? Bu? Suaraku bergetar. Loh, kenapa? Nak, kok nangis? Bu, Putri diangkat jadi eksekutif chef. Bu. Ibu di ujung telepon diam sebentar. Lalu, apa? Eksekutif chef, Bu, di hotel bintang 5. Ibu menjerit kecil. Jeritan bahagia yang membuat kupingku panas. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, ibu bangga banget. Bapak, dengar nggak? Putri jadi chef. Ibu mau telepon Mas Anton dan Mas Budi. Mereka harus tahu. Bu, udah malam. Ah, mereka juga begadang. Biarin, ini kabar gembira. Aku tertawa. Ibu memang selalu begitu. Semangatnya luar biasa kalau anak-anaknya sukses. Bu, minggu depan Putri pulang. Ajak kakak-kakak kumpul. Kita foto bareng di rumah baru ibu. Rumah baru? Ibu terdiam sebentar. Kamu maksud rumah yang dikasih Mas Anton dan Mas Budi? Iya, Bu. Sekarang ibu udah mau pindah? Udah 2 tahun lebih rumah itu kosong. Ibu menghela napas. Ibu masih betah di rumah lama, Nak. Banyak kenangan sama Bapak. Tapi Bu, rumah lama itu, setiap lihat ruang tamu, aku selalu ingat kejadian itu. Ibu juga pasti. Ibu diam. Bu, ayo pindah. Rumah baru lebih besar, lebih nyaman. Ibu bisa buat taman di belakang, bisa pelihara ayam, bisa masak di dapur bagus. Bapak juga pasti mau ibu hidup lebih nyaman. Ibu menarik napas panjang. Kamu yakin, Nak? Aku yakin, Bu. Lagi pula, kita mau foto bareng. Enakan di rumah baru yang bagus. Ibu tertawa. Ya udah, kalau gitu. Ibu setuju. Besok ibu mulai packing. Aku tunggu fotonya ya, Bu. Iya. Makasih. Nak, makasih udah jadi anak yang selalu bikin ibu bangga. Aku yang makasih, Bu. Makasih udah jadi ibu terbaik. Minggu berikutnya, aku pulang kampung. Bukan ke rumah lama, tapi ke rumah baru ibu. Rumah itu berdiri di atas lahan luas, tak jauh dari pasar kecamatan. 2 lantai, halaman depan dan belakang luas, pagar besi kokoh. Mas Anton dan Mas Budi membelinya 5 tahun lalu, tapi ibu selalu menolak pindah. Hari itu, untuk pertama kalinya, ibu menerima kenyataan. Rumah baru adalah masa depan. Rumah lama adalah kenangan. Dan kenangan akan selalu ada di hati. Mas Anton datang dengan seragam dinasnya, kombes dengan tanda pangkat mengilap. Mas Budi juga datang dengan jas dokter putihnya. Dan aku, dengan seragam chef lengkap, jaket putih, topi tinggi, dan celemek bermerek hotel. Kami berfoto di ruang tamu rumah baru. Ibu di tengah,
dengan kebaya terbaiknya, kebaya yang dulu dipakai saat bapak masih ada. Aku di samping kiri ibu, Mas Anton di kanan, Mas Budi di belakang. Semua tersenyum. Sebelum foto, ibu menyempatkan diri melihat ke atas, ke langit-langit rumah. "Bapak, kita foto keluarga, Pak. Doain anak-anak kita," bisiknya. Aku menahan air mata. Foto itu kunggah ke Instagram keesokan harinya. Dengan caption panjang. Dalam hitungan jam, foto itu mendapat ribuan likes dan ratusan komentar. Teman-teman, kolega, bahkan tamu hotel memberi selamat. Tapi ada satu komentar yang membuatku tersentak. Dari akun yang tidak kukenal, dengan foto profil bunga, anak-anak yang luar biasa. Ibu yang hebat. Almarhum bapak pasti bangga. Aku tidak tahu siapa itu. Tapi komentar itu membuatku tersenyum. Ya, Bapak. Kami bertiga sudah terbang tinggi. Berkat doa ibu. Berkat perjuangan Bapak. Dan berkat rumah kecil di kampung itu yang mengajarkan kami artinya perjuangan. Jakarta tak pernah berubah. Macet di mana-mana, gedung menjulang di setiap sudut, dan hiruk-pikuk kota seolah tak pernah tidur. Tapi hatiku sekarang lebih tenang. Promosi sebagai eksekutif chef membawa banyak perubahan. Gaji naik, tanggung jawab bertambah, dan rasa percaya diri yang semakin kuat. Foto keluarga di rumah baru ibu menjadi viral di kalangan teman-temanku. Ribuan likes, ratusan komentar. Semua memuji kebersamaan kami, memuji perjuangan ibu, memuji kesuksesan kami bertiga. Aku membacanya satu persatu, tersenyum bahagia. Tapi aku tidak tahu, foto itu juga dilihat oleh seseorang yang tidak pernah kuduga. Di sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Butari duduk terpaku di depan ponselnya. Tangannya gemetar saat menggulir layar, matanya terbelalak melihat foto yang baru saja muncul di berandanya. Foto itu, foto keluargaku dengan seragam kebanggaan. Kakak pertamaku, Mas Anton, dengan seragam polisi lengkap, pangkat kombes di pundaknya. Wajahnya tegas, matanya tajam. Kakak keduaku, Mas Budi, dengan jas dokter putih, stetoskop melingkar di leher. Senyumnya ramah, wajahnya teduh. Dan aku, Putri, dengan seragam chef lengkap, jaket putih bermerek Hotel Bintang 5. Di tengah-tengah, ibu duduk dengan kebaya terbaiknya. Senyumnya persis seperti senyum yang sama saat menyambut mereka di rumah lama dulu. Senyum yang sama yang dia balas dengan hinaan. Butari membaca caption di bawah foto itu. Dari dapur kecil ibu di rumah panggung berdinding kayu, kami bertiga terbang. Mas Anton jadi kombes polisi, melindungi masyarakat. Mas Budi jadi dokter spesialis jantung, menyembuhkan pasien. Aku, si bungsu, jadi eksekutif chef di Hotel Bintang 5, semua berkat doa dan perjuangan ibu, juga almarhum bapak yang sekarang tenang di sisinya. Terima kasih, ibu, untuk segalanya. Untuk air mata yang tak pernah ibu tunjukkan, untuk letih yang ibu sembunyikan, untuk doa yang tak pernah putus. Rumah baru ini untuk ibu. Tapi rumah lama dengan kenangan bapak akan selalu di hati kami. Foto ini spesial. Seragam kebanggaan kami, dengan ibu di tengah sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Butari menjatuhkan ponselnya. Wajahnya pucat pasi. Kombes dokter spesialis eksekutif chef. Bisiknya lirih. Mereka bukan orang miskin. Dia ingat kata-katanya sendiri. Keluarga miskin. Rumah gubuk. Anak kampung. Makanan sampah. Bapaknya mati gara-gara makanan kotor. Dia ingat bagaimana dia membuang rendang yang dimasak ibu dari subuh. Dia ingat bagaimana dia menghina rumah kecil itu. Dia ingat bagaimana dia menyebut almarhum bapak dengan nada meremehkan. Dan sekarang dia tahu kebenaran. Mereka kaya, bisiknya. Mereka sukses. Dan aku sudah menghina mereka. Dia meraih ponselnya lagi, melihat foto itu berulang kali. Wajah ibu yang tenang. Senyum ibu yang ramah. Dan di sudut foto almarhum bapak yang dipajang dengan bingkai bagus. Butari teringat sesuatu. Ibu tidak pernah marah. Ibu tidak pernah membalas hinaannya. Ibu hanya diam, tersenyum getir, dan berkata, "Sudah, nak, jangan." "Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya. Dari kamar sebelah, terdengar suara pintu dibanting.
Mas Rifki keluar kamar dengan wajah kusut. Jenggotnya sudah panjang, matanya cekung. Sudah berbulan-bulan dia tinggal di kamar itu, jarang keluar, jarang bicara. "Rifki," panggil Butari pelan. Mas Rifki tidak menjawab. Dia berjalan menuju dapur, mengambil air minum, lalu berbalik ke kamar. "Rifki, lihat ini." Dia mengabaikan. "Rifki." Ibu bilang lihat ini. Mas Rifki berhenti. Dia menoleh, matanya kosong. "Apa, Mah?" Butari mengulurkan ponselnya. "Lihat foto ini." Mas Rifki mengambil ponsel itu. Begitu matanya menangkap foto itu, seluruh tubuhnya membeku. Matanya melebar, tangannya gemetar. "Putri," bisiknya. Dia melihat Mas Anton dengan seragam kombes. Mas Budi dengan jas dokter. Putri dengan seragam chef. Ibu di tengah, tersenyum bahagia. Dan foto almarhum bapak di samping. Keluarga ini, mereka kaya, Rifki. Mereka kaya raya. Kakaknya kombes, kakaknya dokter spesialis, Putri sendiri eksekutif chef. Mereka bukan orang miskin yang aku hina. Mas Rifki meletakkan ponsel itu perlahan. Dia menatap ibunya dengan mata yang sulit diartikan, campuran antara marah, kecewa, dan sakit hati. "Mah, Mamah lihat sekarang." Suaranya serak. "Mamah lihat sendiri? Mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang hebat. Dan Mamah sudah menghina mereka di depan rumah mereka sendiri." "Rifki, Mamah bilang mereka miskin. Mamah bilang rumah mereka gubuk. Mamah bilang makanan mereka sampah. Mamah bilang bapaknya mati gara-gara makanan kotor. Dan sekarang Mamah lihat sendiri, mereka jauh di atas kita, Mah." Butari menunduk. Air matanya jatuh. "Rifki, Mamah salah. Mamah minta maaf." "Minta maaf?" Mas Rifki tertawa getir. "Mamah pikir minta maaf cukup? Mamah hancurin hidupku, Mah. Aku kehilangan wanita yang paling aku cintai karena kelakuan Mamah. Karena kesombongan Mamah. Karena keangkuhan Mamah. Rifki. Aku nggak mau dengar apapun, Mah." Mas Rifki berbalik, masuk ke kamar, dan membanting pintu keras-keras. Butari terisak sendirian di ruang tamu mewahnya. Rumah besar, perabotan mahal, tapi terasa kosong. Anaknya membencinya. Menantu yang hampir jadi, hilang karena ulahnya sendiri. Dia menatap foto itu sekali lagi. Ibu tersenyum di tengah anak-anaknya yang sukses. Senyum yang dulu dia balas dengan hinaan. "Maafkan aku, Bu," bisiknya. "Aku benar-benar minta maaf." Tapi maaf di dalam kamar tidak berarti apa-apa. Yang berarti adalah maaf di hadapan orang yang disakiti. Dan Butari tahu, suatu hari dia harus melakukan itu. Dia harus berlutut di hadapan ibu dan memohon ampun. Pertanyaannya, apakah masih ada kesempatan? 6 bulan setelah foto itu diunggah, hidupku berjalan semakin baik. Karirku sebagai eksekutif chef semakin mapan. Beberapa menu ciptaanku masuk nominasi penghargaan kuliner. Namaku mulai dikenal di industri perhotelan. Dan yang terpenting, aku mulai membuka hati lagi. Seorang pria bernama Reza hadir dalam hidupku. Dosen di universitas ternama, bidang hukum. Kami bertemu di acara seminar yang diadakan hotel tempatku bekerja. Dia sopan, rendah hati, dan yang terpenting, keluarganya biasa saja, tidak seperti keluarga Mas Rifki. Kami jalan beberapa kali. Makan malam, nonton bioskop, ngobrol panjang tentang masa depan. Perlahan tapi pasti, aku mulai merasa nyaman. "Put, kamu bahagia?" tanya ibu suatu hari lewat telepon. "Bahagia, Bu. Mas Reza orang baik." "Syukurlah, Nak. Ibu cuma mau kamu bahagia." "Ibu doain ya, Bu, semoga lancar." "Pasti, Nak. Ibu selalu doain." Minggu itu, ibu datang ke Jakarta. Ada acara arisan keluarga dari pihak saudara jauh. Aku menjemputnya di stasiun, lalu kami memutuskan untuk jalan-jalan ke mall sebelum acara dimulai. "Put, ibu mau beli sepatu. Yang buat acara nikahan nanti," kata ibu.
Yang nikahan siapa, Bu? Keponakan Ibu. Yang di Cirebon. Kamu lupa? Oh iya, iya. Yuk, Bu, kita cari di butik. Kami masuk ke sebuah butik sepatu di lantai 3. Ibu asyik mencoba beberapa model, sementara aku duduk di kursi tunggu sambil main ponsel. Suasana mall ramai seperti biasa. Orang berlalu lalang, anak-anak kecil berlarian, suara musik dari tenan-tenan bercampur jadi satu. Aku tenggelam dalam ponselku, membaca artikel tentang tren kuliner terbaru. Putri? Suara itu membuatku tersentak. Aku mengangkat kepala. Di hadapanku berdiri Butari. Tapi ini Butari yang berbeda. Sangat berbeda. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi, sekarang tergerai kusut. Wajahnya yang dulu penuh riasan tebal, sekarang pucat tanpa bedak. Matanya sembab, sehabis menangis. Bajunya sederhana, kemeja polos dan celana panjang, tanpa perhiasan mencolok di leher dan tangan. Butari? Aku terkejat. Putri, saya boleh bicara? Suaranya bergetar. Aku menoleh ke arah ibu yang masih asyik mencoba sepatu di dalam butik. Ibu belum melihat kami. Ada apa, Bu? Tanyaku dingin. Butari meremas tangannya sendiri. Gugup. Putri, aku minta maaf. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf setelah semua yang terjadi. Tapi aku harus minta maaf. Bu, ini bukan tempatnya. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa diam. Aku sudah lihat foto kalian. Foto keluargamu dengan seragam. Aku tahu sekarang kalian bukan orang miskin yang aku hina. Aku diam. Membiarkannya bicara. Putri, aku salah. Aku salah besar. Aku sudah menghina ibumu, menghina rumahmu, menghina almarhum bapakmu. Aku sudah buang makanan yang dimasak ibumu dengan susah payah. Aku sudah bilang kata-kata keji yang gak seharusnya keluar dari mulut manusia. Air matanya jatuh. Tapi aku mohon, Putri, balik sama Rifki. Anakku hancur. Put, dia gak mau bicara sama aku. Dia tinggal di kamar terus, jarang makan, kerjanya cuma melamun. Dia benci sama aku. Dia bilang aku hancurin hidupnya. Aku menghela napas panjang. Bu, saya turut prihatin dengan kondisi Mas Rifki. Tapi saya nggak bisa balik hanya karena Mas Rifki hancur. Saya juga hancur waktu itu. Ibu lihat ibu saya? Beliau nangis di rumah sendiri. Beliau dipermalukan di depan anaknya sendiri. Tapi Putri, ibu pikir semudah itu minta maaf? Ibu pikir dengan bilang, maaf, semua luka langsung sembuh. Butari terisak. Aku tahu. Tapi aku nggak tahu harus ngapain lagi. Rifki udah kayak mayat hidup. Perusahaannya mulai khawatir. Aku takut dia kenapa-napa. Dari dalam butik, ibu keluar. Tangannya memegang kotak sepatu, wajahnya ceria. Put, ini bagus nggak? Ibu suka yang. Ibu berhenti. Matanya menangkap Butari yang berdiri di hadapanku dengan wajah basah. Butari? Ibu terkejut. Butari menoleh. Begitu melihat ibu, sesuatu dalam dirinya runtuh. Dia berlutut di lantai mall. Di tengah keramaian orang yang berlalu lalang. Di depan butik sepatu yang ramai pengunjung. Ibu. Ampun. Saya minta ampun. Ibu terkesiap. Butari, bangun. Tapi Butari tidak mau bangun. Dia merangkul kaki ibu. Orang-orang mulai melihat, berbisik-bisik. Saya orang paling kejam di dunia. Saya buang makanan ibu. Saya hina ibu di depan Putri. Saya bilang rumah ibu gubuk. Saya hina almarhum bapak. Ampun, ibu. Ampun. Ibu berusaha menariknya. Butari, bangun. Jangan di sini. Malu sama orang. Biar malu. Saya emang harus malu. Saya harus dipermalukan seperti ibu dulu. Aku hanya diam, memandang pemandangan di depanku. Ada rasa puas? Jujur, sedikit. Melihat wanita sombong itu berlutut di kaki ibu, persis seperti yang dia lakukan dulu, melemparkan makanan ibu ke lantai. Tapi ada juga rasa iba. Dia sudah jatuh terlalu dalam. Butari terus meratap. Saya mohon,
Ibu suruh Putri balik sama Rifki. Dia baik-baik aja, Ibu. Dia nggak pernah setuju dengan sikap saya. Dia selalu bela Putri. Dia anak baik, Ibu. Jangan hukum dia karena dosa saya. Ibu menatapku. Matanya bertanya, Put, bagaimana? Aku berlutut, merangkul Butari. Bu, bangun. Jangan kayak gini. Putri, kamu mau balik sama Rifki? Bu, saya nggak bisa balik sama Mas Rifki. Butari terisak lebih keras. Tapi dia sayang kamu. Dia nggak akan bisa sama orang lain. Saya juga sudah mau sama orang lain, Bu. Butari terpaku. Wajahnya hancur. Sudah ada yang lain? Iya, Bu. Namanya Reza. Dosen. Kami sudah serius. Butari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Ibu ikut berlutut, mengelus punggungnya. Butari, sabar, bisik ibu. Semua sudah kehendak Allah. Aku hancur. Bu, aku hancurin anakku sendiri. Aku memandangnya lama. Wanita ini, dengan segala kesombongannya, sekarang hancur lebur di lantai mall. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Luka itu masih ada. Dan aku sudah melangkah maju. Bu, kataku lembut. Saya maafkan ibu. Saya ikhlas. Tapi saya nggak bisa balik sama Mas Rifki. Hidup harus terus berjalan. Saya sudah menemukan kebahagiaan baru. Saya harap ibu dan Mas Rifki juga bisa menemukan ketenangan. Butari mengangkat wajahnya yang basah. Kamu maafkan aku? Ya, Bu. Saya maafkan. Demi Allah, saya maafkan. Dia memelukku erat. Menangis di pundakku. Orang-orang di mall masih melihat, tapi aku tidak peduli. Beberapa saat kemudian, Butari pergi. Berjalan gontai meninggalkan kami. Ibu menggandeng tanganku, mengelusnya lembut. Kamu tega, Put? Tanya ibu pelan. Aku menghela napas. Bukan tega, Bu. Tapi aku harus realistis. Aku sudah punya Reza. Aku sudah punya masa depan baru. Ibu ngerti, Nak. Kamu anak ibu yang kuat. Kami kembali ke butik, membayar sepatu ibu, lalu meninggalkan mall. Tapi bayangan Butari yang berlutut dan menangis terus mengikuti. Siapa sangka, kesombongan bisa membawa orang serendah itu. Aku hanya bisa berdoa, semoga dia dan Mas Rifki menemukan kedamaian. Dan semoga aku juga, dengan Reza, menemukan kebahagiaan yang sempat tertunda. Pernikahanku dengan Reza berlangsung sederhana tapi hikmat. Kami memilih mengadakan akad nikah di sebuah gedung pertemuan kecil di Jakarta, dekat dengan tempat tinggal kami. Bukan gedung mewah, tapi cukup untuk menampung keluarga dan sahabat terdekat. Pagi itu, aku duduk di kursi rias, menatap bayanganku di cermin. Rambutku disanggul rapi, wajahku dirias tipis. Dan kebaya yang kupakai, kebaya encim sederhana warna krem dengan bordir bunga-bunga kecil di bagian dada, sengaja kupilih dengan alasan khusus. Modelnya persis sama dengan kebaya yang ibu pakai dulu. Saat Mas Rifki dan Butari datang ke kampung. Jahitannya sama. Motifnya mirip. Warnanya nyaris serupa. Ini bukan kebetulan. Aku sengaja memesan kebaya ini dari penjahit yang sama dengan penjahit ibu dulu. Bukan untuk mengenang masa lalu yang pahit, tapi untuk mengingatkanku, dari mana aku berasal, dan siapa diriku. Aku adalah Putri, anak ketiga dari 3 bersaudara, satu-satunya perempuan. Aku lahir di rumah panggung berdinding kayu, dibesarkan dengan kasih sayang ibu dan bapak, dan dididik untuk tidak pernah melupakan akar. Kebaya ini adalah simbol itu. Put, cantik banget, kata ibu dari belakang. Matanya berkaca-kaca menatapku. Ibu nangis, godaku. Ibu bahagia, Nak. Anak bungsu ibu akhirnya menikah. Aku bangkit, memeluk ibu erat-erat. Ibu, makasih udah selalu ada buat Putri. Ibu yang makasih. Nak, kamu udah jadi anak yang selalu bikin ibu bangga. Kami berpelukan lama. Di cermin, aku melihat bayangan kami berdua, ibu dengan kebaya sederhananya, aku dengan kebaya yang sama. 2 generasi, 1 perjuangan. Akad nikah berlangsung lancar.
Reza mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan jelas. Saksi-saksi mengamini. Penghulu tersenyum. Sah, ucapnya. Aku menarik napas lega. Di kursi tamu, aku melihat Mas Anton dan Mas Budi tersenyum bangga. Teman-teman hotelku bertepuk tangan. Ibu menangis di samping mereka, tapi tangis bahagia. Resepsi dimulai. Tamu bergantian memberi selamat. Aku dan Reza duduk di pelaminan, menerima jabat tangan dan doa dari para undangan. Di sela-sela itu, mataku mencari-cari seseorang. Mas Rifki. Dia bilang akan datang. Beberapa hari sebelumnya, dia mengirim pesan singkat. Put, aku dengar kamu nikah. Selamat, ya. Aku akan datang kalau kamu mengizinkan. Aku membalas, terima kasih, Mas. Silakan datang. Dan sekarang, di sudut ruangan, di kursi paling belakang dekat pintu keluar, aku melihatnya. Mas Rifki duduk sendirian. Dia memakai kemeja batik lengan panjang, rambutnya dipotong rapi, jenggotnya dicukur bersih. Dia terlihat lebih sehat dibanding terakhir kali aku lihat di kontrakan dulu. Tapi matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Sesekali mata kami bertemu. Dan dia selalu tersenyum. Senyum yang damai. Senyum yang seolah berkata, aku ikhlas, Put. Aku benar-benar ikhlas. Aku tersenyum balas. Lalu kembali menyambut tamu. Saat resepsi hampir selesai, seorang tamu, teman kantor lama, mendekat dan duduk di sampingku sebentar. Dia tahu aku dulu dekat dengan Mas Rifki. Put, kamu dengar kabar tentang Butari? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Belum. Ada apa? Dia menghela napas. Butari stroke ringan. Katanya stres berat. Anaknya, Mas Rifki, udah nggak tinggal di rumah. Dia tinggal di kontrakan sendiri. Jarang pulang. Butari sendirian di rumah besar itu. Aku diam. Dia sakit, Put. Tapi kabarnya bukan sakit fisik aja. Lebih ke stres. Kepikiran anaknya. Kepikiran kamu. Katanya dia sering nangis sendiri, nyebut-nyebut nama kamu dan ibumu. Aku menatap ibu yang sedang ngobrol dengan tamu lain. Ibu tersenyum ramah seperti biasa. Dia minta maaf? Tanyaku. Katanya udah minta maaf berkali-kali. Tapi Mas Rifki belum bisa memaafkan. Dia masih sakit hati banget. Aku menghela napas panjang. Tidak ada kepuasan di hatiku mendengar kabar ini. Hanya rasa iba yang tiba-tiba memenuhi dada. Butari. Wanita sombong yang dulu membuang rendang ibu ke lantai. Yang menghina rumah kami. Yang menyebut bapak dengan nada meremehkan. Sekarang terbaring sakit, sendirian di rumah besarnya. Ibu, yang duduk di sampingku, merasakan kegelisahanku. Dia menggenggam tanganku. Kamu dengan kabar itu? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Butari stroke. Sendirian? Ibu diam sebentar. Lalu dia berkata, Nak, kamu lihat? Keadilan itu ada. Aku menatap ibu. Ibu masih ingat kejadian itu? Ibu tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu, tenang, ikhlas, tanpa dendam. Ibu ingat, Nak. Ibu ingat betapa sakitnya hati ibu waktu itu. Ibu ingat rendang yang ibu masak dari subuh dibuang ke lantai. Ibu ingat kata-kata kasar tentang ibu, tentang rumah kita, tentang almarhum bapak. Ibu ingat semuanya. Terus? Tapi ibu sudah maafkan dia, Nak. Dari dulu, sejak dia keluar dari rumah kita, ibu sudah maafkan. Karena dendam itu berat. Ibu nggak mau bawa beban itu. Aku terdiam. Ibu menatapku. Kamu, Nak, kamu sudah maafkan dia? Aku menatap ke arah Mas Rifki yang masih duduk di sudut ruangan. Dia sedang minum air mineral, matanya menerawang. Lalu aku teringat Butari yang berlutut di mall, merangkul kaki ibu, menangis minta ampun. Aku ingat kata-katanya, saya orang paling kejam di dunia. Saya minta ampun. Aku ingat wajahnya yang hancur, tubuhnya yang gemetar, suaranya yang serak. Dan perlahan, tanpa kusadari, aku mengangguk. Iya, Bu. Aku maafkan. Ibu tersenyum bangga. Anak ibu yang baik. Karena pada akhirnya, aku sadar, Butari sudah menerima hukumannya sendiri.
Dia kehilangan anak yang paling dicintainya karena kesombongannya. Dia berlutut dan mengemis ampun di depan ibuku di mal, di depan puluhan orang asing. Dan sekarang dia terbaring sakit, sendirian di rumah besarnya, dikelilingi perabotan mahal tapi tanpa kehangatan keluarga. Aku tidak perlu membalas dendam. Hidup sudah membalasnya dengan cara yang sempurna. Yang perlu kulakukan hanyalah memaafkan. Agar aku bisa melangkah maju tanpa beban. Sore itu, setelah resepsi selesai dan tamu mulai berdatangan, aku duduk di pelaminan bersama Reza. Kelegaan memenuhi dada, acara selesai, pernikahan sah, hidup baru dimulai. Ibu menghampiri. Di tangannya, sepiring kecil rendang. Makan, nak. Ibu masak spesial buat pengantin baru. Aku tersenyum. Rendang. Lagi-lagi rendang. Hidangan yang sama yang dulu menjadi saksi kehancuran, sekarang menjadi saksi kebahagiaan. Reza mencicipinya. Begitu rendang menyentuh lidahnya, matanya langsung melebar. Bu, ini enak banget. Ini rendang terenak yang pernah aku makan. Ibu tersenyum lebar. Matanya berbinar bahagia. Alhamdulillah kalau suka, nak. Itu resep turun-temurun. Almarhum bapak juga suka banget rendang ibu. Reza menambah lagi. Wah, aku bisa nambah. Bu, ini luar biasa. Boleh, nak. Ibu masak banyak. Aku memeluk ibu. Makasih, Bu. Untuk semuanya. Untuk rendangnya, untuk doanya, untuk cinta yang gak pernah putus. Ibu membalas pelukanku. Ibu yang makasih. Nak, kamu udah jadi anak yang selalu bikin ibu bangga. Dari kecil sampai sekarang, ibu gak pernah berhenti bangga sama kamu. Ibu, putri sayang ibu. Ibu juga sayang putri. Lebih dari apapun. Kami berpelukan lama, diiringi suara gamelan dari panggung. Beberapa tamu tersenyum melihat kami. Mas Anton dan Mas Budi mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. Di kejauhan, aku melihat Mas Rifki berdiri. Dia melambai pelan. Lalu tersenyum, satu senyum terakhir yang hangat, sebelum berbalik dan pergi. Aku melambai balik, pelan. Selamat jalan, Mas. Semoga kamu bahagia. Semoga ibumu sembuh. Semoga kalian berdua menemukan kedamaian. Di pelaminan, Reza menggenggam tanganku erat. Kamu baik-baik aja? Tanyanya lembut. Aku menoleh padanya. Pada suamiku. Pada pria yang akan menemani sisa hidupku. Aku baik-baik aja, Mas. Jawabku. Aku bahagia. Dia tersenyum. Mencium keningku pelan. Dan di depan kami, ribuan doa dari para tamu mengalir. Untuk pernikahan yang langgeng. Untuk keluarga yang sakinah. Untuk masa depan yang cerah. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras rumah baru kami. Rumah sederhana di pinggiran Jakarta, belum besar, belum mewah, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Ibu duduk di sampingku, menatap langit malam yang bertabur bintang. Bapak pasti seneng lihat kamu sekarang. Nak, bisiknya. Aku tersenyum. Iya, Bu. Bapak pasti seneng. Bapak selalu bilang, Yang, anak kita itu istimewa. Dia harus dapat jodoh yang menghargainya. Dan lihat sekarang, kamu dapat Reza. Orang baik, dari keluarga baik, yang sayang sama kamu. Karena doa ibu, Bu. Doa ibu dan bapak. Ibu mengelus rambutku. Kamu harus bahagia, nak. Jangan lupa sama ibu ya, kalau udah sibuk nanti. Ibu, apaan sih? Masa lupa sama ibu? Ibu cuma bercanda. Kami tertawa kecil. Di dalam rumah, Reza sedang membereskan sisa-sisa resepsi. Sesekali terdengar suara dia menggeser kursi atau menyapu lantai. Reza anak baik, kata ibu. Dia bakal jagain kamu. Iya, Bu. Aku yakin. Ibu menatapku lama. Put, ibu mau bilang sesuatu. Apa, Bu? Ibu bangga sama kamu. Bukan cuma karena kamu sukses. Bukan cuma karena kamu jadi chef terkenal. Tapi karena kamu tetap rendah hati. Kamu gak pernah lupa sama ibu. Kamu gak pernah malu sama kampung halaman. Kamu tetap jadi putri yang ibu kenal dulu. Air mataku jatuh.
Bu, itu yang paling penting, Nak. Kesuksesan bisa hilang, harta bisa habis, tapi kerendahan hati itu yang bikin orang tetap dihormati. Ibu seneng kamu punya itu. Aku memeluk ibu. Ibu, makasih udah ngajarin aku semua ini. Makasih udah jadi ibu terbaik. Ibu membalas pelukanku. Ibu juga makasih, Nak. Makasih udah jadi anak terbaik. 3 tahun kemudian, aku berdiri di dapur utama Hotel Bintang 5. Di depanku, puluhan staf sibuk menyiapkan hidangan untuk jamuan makan malam. Aku memimpin mereka dengan tenang, memberi arahan, memastikan semua berjalan sempurna. Di luar, Reza menungguku di lobi. Kami akan merayakan ulang tahun pernikahan ketiga dengan makan malam romantis, di restoran hotel sendiri, tentu saja. Ponselku bergetar. Pesan dari ibu. Put, rendang ibu masuk nominasi lomba masak tingkat provinsi. Ibu diundang ke Jakarta bulan depan. Aku tersenyum. Ibu, dengan segala kesederhanaannya, akhirnya diakui juga. Resep turun-temurun itu sekarang dikenal orang. Alhamdulillah, Bu. Bangga banget sama ibu. Ibu membalas dengan stiker tersenyum. Aku menatap ponselku, lalu menatap dapur yang ramai. Hidup berjalan terus. Luka lama mengering, pelajaran tetap ada, dan kebahagiaan terus bertumbuh. Satu hal yang kupelajari dari semua ini, kesombongan akan selalu menuai kehancuran. Dan kebaikan, seberapa kecil pun, akan selalu berbuah manis pada akhirnya. Seperti rendang ibu. Dimasak dengan cinta, dinikmati dengan hati. Dan seperti diriku. Anak kampung yang tak pernah melupakan akar, yang kini berdiri tegak di dapur Hotel Bintang 5, dengan kebaya encim sederhana di lemari rumah, pengingat abadi dari mana aku berasal dan siapa diriku. Aku Putri. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Satu-satunya perempuan. Dari rumah panggung di kampung, sampai ke dapur Hotel Bintang 5. Dan aku bangga dengan itu.